Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan ISG dan juga saham-saham dari sektor komoditas ya, seperti Medco, Elsa dan beberapa yang lain. Langsung saja kita ke indeks. Mohon maaf untuk Bapak Ibu juga, saya udah lama nggak upload video karena memang 2 minggu ke depan kemungkinan besar ya saya akan kurang aktif dalam membuat video. Akan full time lagi nanti di Januari 2025 ya. Jadi langsung saja. Indeks kemarin itu ditutup terkoreksi ya 1,84% ke harga 6.977. Level psikologis 7.000 akhirnya dijebol. Dan transaksi kemarin ada di 13,7 triliun. Langsung saja ke indeks. Indeks kemarin terbantai ya. Terus turun bahkan beruntun selama 6 hari dari peaknya 7.500. Level psikologis yang waktu itu juga saya bilang itu level psikologisnya untuk uptrend. Kalau memang mau uptrend harus tembus 7.500. Gagal. Kemudian saya infokan juga hati-hati, level psikologis selanjutnya 7.300 jebol itu akan melorot makin dalam, potensi besar. Waktu itu juga sudah saya bilang jebol 7.300 potensi besar 7.000 dan akhirnya 7.000 juga jebol. Gimana arahnya untuk perkembangan ISG? Kemungkinan besar kalau terus melanjutkan penurunan karena ini ada pola dead cat bond, Bapak Ibu tuh bisa tarik dari swing low ke swing high-nya yang terdekat ya, peluang besar Fibonacci retracement selanjutnya 6750. Nah, karena GDP Indonesia itu 60% kalau nggak salah ditopang oleh konsumsi. Nah, jadi karena juga tahu kebijakan pemerintah di 2025 ini Januari mulai ada, itu menjadi penyebab juga ya. Salah satu juga manajer investasi Schroder ya akan menutup, bilangnya sih unit usaha yang kinerjanya kurang bagus. Tapi kalau seperti ini kan ada juga yang bilang dana kelolaannya itu sekitar 60 triliun itu akan ya dijual semua. Setelah itu ada rumor kalau Bank BNI akan akuisisi sebagian usahanya Schroder. Nah itu juga kita masih belum tahu rumor, dan yang pastinya Indonesia lagi kurang baik di mata investor asing. Tadi PPN naik, GDP yang potensi turun, karena ya kemungkinan juga masyarakat mulai ya ibaratnya bisa berhemat, kurang juga belanja karena tadi banyak potongan, terus ya income gak naik. Jadi ya itu yang menjadi penyebab juga mungkin salah satunya. Nah itu yang setahu saya, tapi itu lebih ke simple aja ya. Kalau lebih detailnya Bapak Ibu bisa search juga. Jadi Stockbit itu sudah lengkap laporan segala macam, tulisan-tulisan dari influencer, dari para yang lebih detail melihat apa dampak dari kenapa ISG terus turun ya. Tapi di sini saya akan melihat secara teknikal aja. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana untuk hari ini, karena saya videonya pagi saya buat ini, kemungkinan besar kalau melihat Amerika ini Dow Jones tuh hijau, oilnya turun dalam hari ini 1,87, crude oil Brent oilnya 0,87, nikel juga dibantai lagi ya, sudah bagus di 16.000, sekarang turun di 15.800. Nah, ya harap sabar aja. Jadi seperti itu aja untuk ISG hari ini, masih melihat respon market dulu. Apakah bisa balik ke atas 7.000? Kalau balik mudah-mudahan aman, nggak pola dead cat bond lagi. Tapi kalau mau melanjutkan penurunan, Bapak Ibu ya cari saham-saham yang sudah turun dalam ya, nanti kalau di area 6.750 potensi tetap mantul. Pola dead cat bond ya nggak masalah, pola dead cat bond yang penting mantul, bisa ngasih profit mungkin di 5 sampai 10%. Kalau dia dari 6.750, kalau misalnya turun sampai 6.000 sampai 7.000. Tapi gimana kalau dia hari ini langsung rebound kembali tutup di atas 7.000, cukup bagus, ada candle bullish, candle pink. Kalau bertahan
minggu depan bisa lanjut naik. Dan bisa jadi double bottom, bisa juga false breakdown kemudian rebound lagi. Ya tinggal menunggu respon besok dan Senin Selasa untuk ISG. Pertama itu ada Medco yang ditutup di harga 1050 menguat 1,94%. Asing itu terus net buy. Ya, cuman ya belum kuat. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Medco ada akumulasi. Bagus nih Medco. Langsung saja ke teknikalnya. Medco mau berjuang, mudah-mudahan bertahan. Ada peluang ini candle bullish engulfing karena Bapak Ibu lihat volumenya mulai menguat 2 hari, tapi sayangnya belum bisa tembus area 1050 walaupun volume menguat, tapi dia itu belum terlalu kuat naiknya. Kita lihat hari ini kalau dia bisa tembus 1070 tutup di atas itu menarik untuk minggu depan. Ya, apakah ini dia cuma retest trendline downtrendnya dan kembali rebound? Harus rebound hari ini kalau mau bagus. Pokoknya hati-hati kalau dia balik ke arah membentuk low baru di bawah 1000, udah itu pasti downtrend lanjut. Jadi seperti itu aja ya. Untuk Medco kita lihat hari ini mudah-mudahan tembus 1070. Lanjut Elsa yang ditutup di harga 428 terkoreksi 2,72%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ada akumulasi. Elsa juga ya udah bisa dikatakan downtrend karena ini ada pola apa nih? Pricing wedge ya. Tuh. Terus dia jebol dan ya berpotensi terus turun. 420 ini ada support minor. Kita lihat support minor hari ini apakah bertahan, dan kalau bertahan minggu depan rebound kembali ke atas 440 aman. Tapi kalau enggak ya sangat mungkin 403.90. Kita lihat hari ini dulu ya, respon market seperti apa. Apakah mampu rebound karena sudah terus turun ISG itu 6 hari ya beruntun seperti itu. Jadi itu aja dulu untuk Elsa. Boleh nggak saya hot aja terus nih Elsa? Ya silakan kalau Bapak Ibu tahu fundamentalnya. Tapi secara teknikal kalau saya sih lihat nggak sampai lah. Kalau keterlaluan kalau sampai turun membentuk pola pattern price terbalik ini. Pattern price terbalik ya dia bisa turun sampai 370. Polanya inilah ya. Nih. Ini pola yang terbentuk. Itu bisa turun sampai 37. Wah, bukan 370 lagi, 350. Tapi kemungkinan besar kalau memang ada tarikan di sisa terakhir Desember sampai siapa tahu baru ada tuh Januari efek ya. Mudah-mudahan lah maksimal koreksi Elsa itu 400. Tapi kita lihat dulu 1-2 hari ke depan. Kalau dia balik ke atas 440 minggu depan bagus tuh. Ada sinyal bangkit lagi lah Elsa. Lanjut Pegas yang ditutup di harga 1535 terkoreksi 0,96%. Asing net sell. Pegas ada akumulasi. Pegas saat ini waduh ya jebol 1600 tapi dia bertahan, mudah-mudahan bagus. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu lihat Pegas ini yang cukup kuat bertahan saat gempuran ISG terus turun 6 hari. Dia cuma turun 7%. Itu menurut saya sangat kecil. Nah, kalau kondisi sekarang ISG sudah di bawah dekat-dekat support level psikologis 7000 kalau bisa rebound, berarti untuk Pegas jangan sampai jebol 1500. Kalau jebol exit aja dulu daripada di bawah melorot makin dalam. Kalau saya ya, ada potensi nutup gap di 1300-an. Hati-hati, pokoknya EMA 200 nih untuk sandaran Pegas bagi Bapak Ibu yang niatnya pakai stop loss. Jebol 1485 pertimbangkan stop loss. Dari harga sekarang berarti sekitaran 4% lah cut lossnya. Ya 4,3% dengan reward 2 kali lipatnya, oh ideal lah ya. Kalau dia balik ke atas 1700. Itu aja untuk Pegas. Lanjut PGO yang malah rebound cukup kuat, naik 7,22% ke harga 965. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya PGO diakumulasi. Ya, cuman sayangnya belum di atas 1000 sih belum aman. Kalau menurut saya ya. Tapi tarikan kemarin tuh lumayan besar, volume juga besar 2 kali lipat. Tapi level psikologisnya harus tembus dulu kalau mau aman 1000. Tapi kan kalau ada pertanyaan,
Itu dari 965 ke 1000 tuh kan ada potensi upside sekitar 4%, hampir 4%. Ya silahkan Bapak Ibu pakai support 1900 harus dijaga, nggak ada lagi cerita nggak dijaga ya. 900 harus dijaga. Itu aja bagi Bapak Ibu yang punya. Kalau sampai jebol lagi 900 ya out aja, jual. Ya kita lihat hari Senin lah. Kalau hari ini mungkin bisa tembus 1000 makin bagus. Level psikologisnya ya, tadi 1000 akan mematahkan trend downtrend atau pola Pauline wedge-nya ini. Nah, kalau patah downtrend channelnya ini, ya 1000 level psikologisnya harus tembus dulu. Kita lihat minggu depan. Jangan takut ketinggalan, yang penting aman dulu di atas karena masih jauh arahnya. Kalau memang ada bullish di sisa Desember ini, ya peluang besar ada potensi upset ya. Dari 1000 nih kalau jalan confirm breakout ada potensi upset 20%. 1200-an arah PGO. Itu aja. Lanjut MDKA yang ditutup terkoreksi 8,23%, harga 1615. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya MDKA diakumulasi. Besok bisa rebound nih MDKA. Hari ini maksudnya ya, karena buat videonya pagi. Karena ada KI akumulasi. Ijo, ada potensi hijau hari ini ya. Kalau sampai tutup gap tuh luar biasa 10% naik. Tapi nggak usah muluk-muluk deh. Kalau dikasih 5% hari ini itu udah cukup bagus. Kita lihat. Pokoknya jangan balik di bawah 1600. Walaupun low hari kemarin 1550, hari ini kalau dia jebol 1600 tuh tanda lemah. Jadi koreksi 2% aja udah tanda lemah. Mending exit aja kalau Bapak Ibu ada yang punya. Atau yang mau beli, tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk mau beli. 1600 harus dijaga MDKA hari ini. Ya, itu aja untuk MDKA. MDKA kalau di YouTube komunitas Borneo Trader waktu itu tuh sudah diinfokan di 1800-an. 1850 jualan atas, mungkin buyback lagi di sini kena stop loss. Tapi secara hitung-hitungan 2 kali trading, sekali profit, 1 kali loss itu masih potensi profitnya net bersih ya. Ya sekitar 3%-an. Ya lumayan lah ya, 2 kali trading bersih 3% ya udah. Seperti itu. Jadi MDKA potensi hari ini mudah-mudahan ya ada potensi rebound. Kemungkinan besar. Lanjut. MBMA yang ditutup terkoreksi 5,83% ke harga 452. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya MBMA didistribusi. Secara teknikal MBMA juga lower low dan terus turun. Jadi skip aja dulu. Saya ada cut loss juga MBMA. Ya. Waktu itu tuh beli berapa tuh? Di 530 apa ya? Stop loss di 550 kalau nggak salah ya. Ini di tanggal 25 November nih kalau nggak salah. Beli di 540 535, stop loss 525. Ya udahlah, habis itu nggak lihat-lihat lagi. Gagal lagi nih di MBMA terus turun kemana kira-kira arahnya belum tahu nih. Kita lihat satu hari ini karena hari ini perdagangan terakhir. Kalau melihat dulu ngebase-nya itu 480. Nah, balik ke itu sih, balik ke atas 480 dulu kalau mau aman. MBMA ya, itu aja dulu untuk MBMA. Lanjut BRPT yang juga ditutup terkoreksi 5,14% ke harga 830. Asing net sell. Dilihat dari broker semuanya BRPT diakumulasi. Chart technical BRPT tunggu di 800 lagi. Kalau menurut saya potensi tetap mantul. 890 ini mantul. Risknya kecil 2,5% sampai 3%. Tapi ya belinya kalau bisa 800 790, stop loss 785 770 kah. Ya, kita lihat hari ini. Kalau berani ke 800 tuh menarik sampai 790. Itu aja, tunggu di bawah aja BRPT kalau minat. Yut, ada brand yang ditutup terkoreksi 1,67% ke harga 8.825. Asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya brand diakumulasi. Brand masih bagus ya. Banda detektor Stockbit tuh big akumulasi. Kalau ditanya brand ngasih profit nggak? Brand itu ngasih profit selama dia set, bahkan dari bawah ini ya, dari awal Desember tuh ngasih profit. Kalau dihitung tuh
sudah sekitaran 20, 25%, 30% tuh ngasih profit dengan cara scalping aja. Ini kan ada naik turunnya nih. Nah, gimana cara melihat naik turunnya nih lewat bid offer? Itu Bapak Ibu bisa pelajarin di kelas scalping. Kalau nggak percaya ada buktinya, ya. Kami udah beberapa kali kemarin dapat rugi dari profit brand 3%, cuan 5%. Tiap hari cuan, waktu hari sebelumnya juga ngasih profit tuh. Nah, yaitu cara scalping kebetulan dikasih spare profit rata-rata 3% sehari. Itu lumayan kan? Di saat kondisi ISG seperti ini, brand nggak kemana-mana. Kalau yang hot swing trading, investasi juga lambat, tapi yang scalping dapat profit. Semua itu ada plus minusnya. Kebetulan cuman sekarang lagi bagus saja. Kebetulan brand ngasih profit. Kebetulan ya brand lagi bagus untuk scalping ya. Nanti pola bisa berubah nggak? Ya bisa berubah. Selama pola nggak berubah ya diikutin terus. Nah, anggap aja 10 kali trading, pola berubah sekali, ya udah cut loss sekali, ya win rate-nya 10 kali trading 9 kali menang, sekali loss, ya udahlah. Kita cari lagi sama yang lain yang polanya kembali bagus. Seperti itu ya. Kalau tertarik tuh link tree di deskripsi itu, bisa daftar kelas scalping ya. Hari ini bagaimana brand? Kita lihat hari ini lagi. Bandar detektor masih bagus, masih akumulasi. Apakah lanjut? Ya mudah-mudahan bisa lanjut brand. Bisa kembali rebound ya maksudnya. Tapi secara teknikal untuk swing trader, karena kan nggak semua orang bisa juga scalping, karena mungkin nggak tahu caranya gimana melihat bid offer, bingung. Nah, kalau untuk swing trader yang penting dia nggak jebol 8.000 itu masih aman. Berarti dari harga sekarang kalau beli ya coba-coba cicil. Targetnya kemana? Desember nih kalau jalan lagi saya targetkan mudah-mudahan 10.000 bisa. Ya, mudah-mudahan 10.000 atau nutup gapnya ini 10.700, ke situlah arahnya. Ya, yang penting jangan jebol 8.000 brand, itu aja. Lanjut Antam yang ditutup di harga 1470 terkoreksi 2,97%, asing net sell. Kalau di broker semuanya Antam sama aja antara akumulasi distribusi. Secara teknikal Antam di EMA 200-nya mudah-mudahan gak jebol. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, saya mau beli aja Antam, cicil 1400 support kuat. Kalau terus turun bola dead cat bond, jauh gak bisa turun. Bisa jauh gak turunnya? Bisa. Bahkan bisa ke 1200 nih. Hati-hati kalau sampai 2 minggu ke depan atau minggu depan jebol tuh 1400, bisa ke bawah 1200-an Antam pola dead cat bondnya. Kalau memang mau bagus berarti minggu depan harusnya balik ke atas 1500. Aman kalau saya bilang, kalau dia bisa balik minggu depan 1500 atau hari ini kalau bisa. Tapi karena Bapak Ibu lihat juga harga nikel kembali tertekan, kembali di bawah 16.000, itu sangat sulit kalau menurut saya untuk Antam balik ke atas 1500. Tapi kita lihat aja lah. Pokoknya level psikologisnya 1500 tembus bagus. Hati-hati 1400 support kuat Antam. Itu aja. Lanjut Inco yang ditutup juga terkoreksi 4% ke harga 3.600. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Inco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Inco jelek juga ya. Mudah-mudahan gak jebol lah 3.600 nih. Gimana caranya untuk spekulasi buy ini? Saya kasih ya Bapak Ibu. Tunggu ada candle hijau hari ini baru nekat beli. Misalnya naik 1% nekat aja. Jebol 3.600 ya jual. Mungkin 3% lah. Naik 1% Bapak Ibu beli. Jebol berarti dari 3.600 tuh 2% turun. Ya jual aja udah. Pola dead cat bond. Kan udah sering tuh pola dead cat bond beberapa hari ini. Bahkan ISG sendiri itu sering pola dead cat bond beberapa hari kemarin. Naik tapi habis itu kena bantai. Nah itu kalau Bapak Ibu mau ya beli Inco, ya kalau konfirmasi dia hijau dulu. Naik 1% mungkin atau 2% baru beli. Jebol 3.600 jual aja. Itu aja kalau mau Inco. Tapi di disclaimer. Lanjut.
Teens yang ditutup juga terkoreksi 5,38% ke harga 1055 asing net sell. Kalau di broker semuanya teens ada akumulasi tipis. Saja ketinggiannya teens tunggu di 1000 sampai 980, tunggu di bawah, tunggu dekat EMA 200-nya ini aja. Sabar ya, daripada dibawa lanjut turun diiris pelan-pelan nangkap ya, tergantung Bapak Ibu lagi. Kalau mau nyicil sampai 1980 juga boleh. Tapi Bapak Ibu bisa lihat saat candle hijau hari Rabu, hari Kamis dia merah lagi, ya udahlah tunggu di 1000 aja lebih aman. Gimana kalau nggak 1000 dia naik? Ya setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Kalau beli harga sekarang di bawah turun, Bapak Ibu siap nggak? Kalau beli di bawah ternyata nggak ke bawah dia naik, gimana? Bapak Ibu tuh harus merespon. Kalau seperti itu bisa merespon lewat bid offer. Makanya sering saya bilang di kelas scalping itu kita merespon market tuh saat melihat bid offernya bagus nggak. Kalau bagus baru entry. Nggak peduli harga berapapun, nggak peduli dia naik seberapa, naik 5%, 10%, 20%, kalau bagus bid offernya bisa entry. Tapi dengan cara scalping, nah gimana dengan cara swing dipakai cara scalping? Yaitu saat kondisi seperti ini lihat bid offer. Kalau bid offernya bagus ya baru entry. Itu ya. Jadi seperti itu aja dulu untuk teens. Kalau mau aman tunggu di 1980. Lanjut. Akra yang ditutup di harga 1120 terkoreksi 4,27%. Asing net sell. Lalu bukan semuanya Akra ada akumulasi tapi distribusinya juga besar. Langsung saja ketarikannya, waduh Akra luar biasa nih ya. Nah, kalau Bapak Ibu ada nangkap di 1200 jebol ya udah. Tapi kemungkinan besar ya kalau menurut saya Akra ini, coba lihat time frame weekly-nya. Waduh, time frame weekly-nya juga EMA 200-nya jebol ya. Wah, bisa ke 1000 nih. Akra bisa ke 1000 ya. Tapi ya ada support minor 1100. Rebound enggaknya kita lihat nanti. Tapi ada peluang bisa kalau jebol 1100, 1000 itu sangat mungkin dituju oleh Akra. Akra saat ini wait and see aja dulu. Terlalu dalam turunnya, apalagi harga oil kan hari ini juga terkoreksi cukup dalam tuh. Nah, jadi Akra skip aja dulu, wait and see. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 755 terkoreksi 1,94%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ketentuannya ESA sudah di bawah EMA 200-nya, di bawah 800. Belum menarik saat ini ya. 700 lah dia menarik. Kita pakai angka genap aja, nggak usah deket-deket ya. 700 680 kita di situ aja tunggu. Gimana kalau dia naik ya kita lihat dulu nanti. Bisa nggak dia balik ke atas 800 atau ya support minor bisa juga dipakai 750. Tergantung Bapak Ibu lah melihatnya seperti apa ya. Untuk ESA saat ini lebih ke wait and see dulu. Kalau menurut saya belum menarik, daripada kita spekulasi buy harga nanggung malah dikeseret makin dalam, sayang juga kan. Seperti itu aja untuk ESA. Lanjut NCKL yang ditutup di 760 terkoreksi 3,18%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker semuanya NCKL di distribusi. NCKL juga tertekan, saya ada cut loss juga ya. Tapi cut lossnya nggak lebih dari 5% lah. Jadi saat ini, nah NCKL belum membentuk low baru, tapi sudah disupport kuatnya semenjak 31 Mei 2023. 1,5 tahun yang lalu ketemu sudah nih. Dan kalau view lebih lebar itu ada pola cup and handle terbalik. Atau pola bisa ditarik juga descending triangle. Jauh nggak penurunannya? Bisa jauh penurunannya. Kalau dia terus membentuk low baru. Tapi kalau ISG bullish di sisa akhir Desember dan Januari ya masa sih dia ke 400. Paling nggak ya bangkit dari 750 ini. Ya, masih menunggu respon market lah. Jangan takut ketinggalan, daripada nangkap duluan malah diseret makin dalam. Yang nggak pakai stop loss kan sayang. Jadi saat ini wait and see dulu untuk NCKL walaupun disupport. Lihat respon market dulu. Hari ini kalau memang bagus baru entry. Ya, itu aja untuk NCKL. Saham terakhir Raja yang ditutup menguat 0,79% ke harga 250.
2.540 asing net buy. Kalau di broker semuanya Raja malah ada distribusi. Tapi di grup Bornet Trader Raja profit. Beli di 2.440. Kemarin itu saya bisa jualan di 2.580. Jadi dapat sekitaran hampir 6%. Ya tuh di saat seperti kemarin market turun dalam. Tapi bisa profit. Tapi saya ada cut loss di saham swing. AMTK saya beli di 545, 540, 535 saya jual kemarin. Nah itu ya. Jadi setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Tapi ya tadi cut loss di MTK saya dapat kemarin di Brand, Cuan, dan Raja. Itu dapat dari scalping. Kenapa kita kalau niatnya trading mesti coba belajar scalping. Karena saat market seperti ini Bapak Ibu bisa menghasilkan profit dengan pola pikir scalping. Jangan pola pikir scalping dipakai swing trade. Awalnya niatnya scalping dapat 3%, merasa saham swingnya itu rugi dalam. Wah, semoga ini bisa nutup lebih banyak. Jangan seperti itu. Karena Bapak Ibu niatnya scalping ya scalping aja. Ya. Kalau kemarin saya swing itu saham cuan, malah floating loss. Kalau saya swing saham Brand kemarin malah floating loss. Harusnya profit 3% gara-gara berharap swing lebih besar, lebih banyak profitnya. Akhirnya malah kemarin floating loss. Nah itu ya pola pikir scalping. Itu Bapak Ibu targetkan setiap hari berapa profitnya. Yang bukan targetkan setiap hari harus berapa profit. Targetkan dalam satu saham tuh berapa Bapak Ibu targetkan profitnya. Mungkin ya namanya scalping gak bisa lebar-lebar. Kalau dikasih 3-5% tuh udah bagus. Ya udah segitu aja. Yang penting kan berkurang rugi-rugi yang ada di swing. Ya, fokus ke pertumbuhan portfolio itu. Ya, di Raja malah lebar banget kemarin profitnya. Beli di 2.440, 2.430 sampai 2.400. Habis itu dia sempat turun sampai 2.370 kalau nggak salah. Setelah itu rebound. Nah, sampai 2.600. Itu 6% saya dapat tuh. Lumayan kan? Di Brand 3%, cuan 3%. Tuh. Cut loss di IMTK 3% apa 4%. Ya udah, ketutup kan? Ya kita namanya dagang tuh cari spare profit dan ruginya kira-kira bisa diminimalisir. Nah, di saat market seperti kemarin saya biasa bisa profit. Ya, itu kalau Bapak Ibu tertarik bisa link tree di deskripsi belajar kelas scalping di Januari 2025 tahun depan. Saya akan buktikan ke Bapak Ibu di kelas itu. Ya. Kalau ini bukan omong kosong, ada pola saham lewat Bitoper yang Bapak Ibu bisa lihat. Ya, itu. Kalau tertarik bisa join dan buktikan, dan Bapak Ibu bisa juga belajar dan bisa menghasilkan profit sendiri. Nah, kalau pertanyaannya kenapa dibagi tekniknya? Kan nanti sayang. Wah, teknik scalping itu berbeda-beda psikologis. Ada yang profitnya besar, ada yang profitnya kecil, ya tergantung psikologis. Dan ya scalping itu ikut momen bandar narik sahamnya. Jadi dia nggak peduli itu. Kalau ada retail banyak masuk, yang penting kalau sahamnya memang saatnya dia tarik dulu, tarik dulu. Nah retail ini kan kadang psikologisnya beda. Ada yang profitnya 3%, ada yang profitnya mau besar, ya tergantung sendiri. Jadi nggak ada persaingan di situ untuk bersaing-saing profit lebih besar, ya tergantung diri sendiri. Itu kenapa bisa dibagikan. Kenapa nggak dibagikan gratis? Ya saya juga dulunya sampai dapat ilmu itu juga berdarah-darah. Ya wajar lah seperti itu ya. Ya tapi kembali ke masing-masing, kalau mau belajar sendiri otodidak juga nggak masalah. Karena di market ini banyak cara dan banyak juga yang ngajar gitu. Ya silakan pilih yang menurut Bapak Ibu bagus. Ya itu aja. Jadi seperti itu aja untuk Raja dan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.